Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Demak. Perkenalkan, nama saya Yanwar Ismanto. Saya Indah Pujiastuti. Saya Budi Setio. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik. Supervisi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Yanwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Semangat selalu Pak Yanwar. Iya, semangat Pak Budi. Sebelum melakukan coaching, saya akan menjelaskan beberapa tentang prosedur yang harus dilaksanakan Pak. Iya Pak Budi. Yang pertama yaitu mendiskusikan topik penilaian, di mana coach dan coach akan diamati oleh observer sesuai rubrik penilaian. Yang kedua, kegiatan coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur atau belum. Iya Pak Budi. Dan yang ketiga, bagaimana Pak Yanwar memberikan pertanyaan yang berbobot kepada uji. Dan yang keempat, bagaimana uji merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan yang terakhir, jangan lupa coach untuk menerapkan prinsip coaching yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya Pak Budi, siap. Kemudian ada beberapa yang saya akan tanyakan tentang coaching ini Pak Yanwar. Itu yang pertama, coaching apa yang ingin dikembangkan oleh coach atau panjenengan? Iya. Kembangkan seperti apa? Iya, terima kasih Pak Budi. Kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya adalah present atau kehadiran penuh Pak Budi. Kemudian kompetensi yang kedua adalah mendengarkan aktif, di mana nantinya ketika kita memberikan sebuah pertanyaan itu kita dengarkan, kita simak fokus secara aktif gitu ya Pak Budi, agar kita dalam satu tujuan gitu. Kemudian di kompetensi yang berikutnya adalah memberikan pertanyaan berbobot Pak Budi. Jadi pertanyaan yang berbobot itu akan bisa mencarikan sebuah solusi gitu Pak Budi. Itu Pak Budi yang akan saya kembangkan. Iya. Jadi yang pertama itu kehadiran penuh. Iya betul, kehadiran penuh Pak Budi. Selama melakukan coaching itu kita harus hadir penuh dalam obrolan. Iya betul. Kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan. Iya betul Pak Budi. Terus selanjutnya, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi menurut Pak Anwar? Iya. Jadi kompetensi yang ingin saya observasi itu adalah observasinya itu ketika saya mendengarkan aktif Pak Budi dan memberikan pertanyaan berbobot. Jadi kompetensi itu yang akan saya observasi, karena dengan mendengarkan aktif itu akan fokus dan memberikan pertanyaan berbobot itu juga ada korelasinya dengan sebuah mendengarkan aktif. Jadi kalau kita baru berinteraksi, kita dengarkan secara aktif agar nanti bisa membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan di akhirnya endingnya itu bisa membuat atau memberikan solusi gitu Pak Budi. Jadi itu yang ingin saya observasi. Ya, kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diingat Pak Yanwar itu seperti apa? Ya, terima kasih Pak Budi. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang saya inginkan itu adalah terkait dengan uji yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian dari suatu permasalahan itu akan menemukan sebuah langkah-langkah solusi Pak Budi. Kemudian dari solusi itu kita ambil pemecahan masalah dari
permasalahan yang dihadapi. Jadi tercapainya itu di antara kita melakukan sebuah supervisi akademik, itu pasti di endingnya itu adalah sebuah solusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Itu Pak Budi. Ya, ya. Demikian observasi dari saya. Silahkan nanti Pak Yanwar untuk melanjutkan coaching terhadap coachingnya. Semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Iya, terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Yanwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Bu Indah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Bu Indah. Selalu semangat ya Pak Budi. Semangat selalu. Nah Pak Budi, sebelum melaksanakan kegiatan coaching, saya sebagai observer akan menjelaskan apa namanya kegiatan yang dilakukan kegiatan coaching ya. Yang pertama itu saya akan mengamati tentang rubrik penilaian, di mana coach dan coachee akan diamati oleh observer sesuai rubrik penilaian. Nah, dan yang kedua yaitu ada kegiatan coaching yang harus dilakukan itu harus sesuai dengan apa alur theta atau belum ya Pak Budi. Nah, terus yang ketiga itu nanti coach akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan nanti coachee akan merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan nanti jangan lupa ya Pak Budi untuk melakukan kegiatan coaching itu harus menerapkan prinsip coaching yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Pak Budi. Iya. Nah Pak Budi, sebelum itu saya ingin bertanya sama Pak Budi, kira-kira kompetensi coaching apa ya yang ingin dikembangkan oleh coach? Ya, yang ingin saya kembangkan yaitu antara lain present atau kehadiran penuh. Ya. Yang kedua mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah betul sekali Pak Budi. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching, kita harus mempunyai kompetensi present, tentunya kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Nah Pak Budi, kira-kira kompetensi mana ya yang secara spesifik itu yang ingin diobservasi ya? Ya, untuk kompetensi yang ingin diobservasi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot tadi Bu. Nah bagus sekali Pak Budi. Kita harus dapat memberikan pertanyaan yang berbobot agar kita dapat mengetahui masalah sejauh mana masalah yang dihadapi oleh seorang coach ya. Nah selain itu Pak Budi, indikator ketercapaian apa dan tujuan pengembangan apa yang diinginkan? Keinginan saya itu terkait dengan coachee yang dapat menyelesaikan permasalahannya atau menemukan langkah-langkah solusi untuk memecahkan permasalahan coachee tersebut. Tentunya dengan alur theta ya Pak Budi. Nah bagus sekali Pak Budi kegiatan pra observasi ini. Semoga dalam kegiatan praktik coachingnya dapat berjalan dengan baik ya Pak Budi. Iya, ya. Nah saya tutup pada kegiatan kali ini ya Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi. Selamat pagi Pak Yanwar. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Pak Budi. Baik, sehat. Pak Yanwar, untuk permasalahan coaching yang disampaikan apa? Ya. Yang ingin saya sampaikan adalah Pak Budi, gimana kegiatan belajar mengajar itu kurang variatif gitu ya, monoton, kemudian belum menggunakan sebuah teknologi karena pada saat ini kita kurikulumnya itu berbeda gitu ya Pak Budi, kurikulum merdeka, jadi kegiatan belajarnya seharusnya itu menggunakan yang inovatif gitu Pak Budi. Berarti tadi permasalahannya pembelajaran yang kurang menarik dan kurang inovatif. Iya. Baik, sebelum melakukan coaching, saya akan mempresentasi itu durasi dari 15 sampai 60 menit. Iya Pak. Untuk permasalahan belajar, setelah yang masih cenderung monoton itu menurut banding itu yang bagaimana? Iya Pak Budi, monotonnya itu adalah di mana pembelajarannya itu kita masih menggunakan suatu metode yang konvensional gitu ya, di mana dulu masih menggunakan
metode papan tulis, pakai papan tulis, ceramah seperti itu, dan kurang memanfaatkan media pembelajaran yang menarik, yang interaktif, di mana siswa itu ketika suatu proses pembelajaran itu pasti senang dengan suatu gambaran atau suatu apa yang inovatif yang menarik. Kurang inovatif ya. Iya betul. Iya, siswa itu monoton. Iya betul. Bosankan. Iya. Baik, permasalahan kunci terkait pembelajaran monoton dan kurang variatif. Iya. Kemudian tujuan dari coaching atau percakapan antara coach dan kunci itu seperti apa tujuannya panjenengan? Iya. Jadi tujuannya itu adalah semua guru itu dapat mengajar dengan pembelajaran yang variatif, dengan inovatif, gitu ya Pak. Ya. Dengan model-model pembelajaran yang begitu banyak, ada PBL, project based learning seperti itu, kemudian juga ada distance learning kayak gitu. Jadi model-model pembelajaran itu belum dimanfaatkan secara baik oleh guru Pak. Jadi di sini diharapkan semua guru dapat melaksanakan atau dapat mengimplementasikan, dapat melakukan sebuah terobosan di mana di kurikulum pendidikan itu kita berpusat pada murid gitu ya Pak Budi ya, bukan murid yang berpusat pada guru. Oke, kita membahas atau flashback ya, flashback ke belakang bahwa di kurikulum KTSP guru berceramah, metode ceramah seperti itu tidak masalah. Tapi saat ini digitalisasi, kemudian kurikulumnya itu terus berkembang, berubah gitu ya Pak Budi ya. Kurikulum saat ini adalah kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 itu adalah guru sebagai pelayan siswanya atau pembelajaran yang berpusat pada murid gitu ya. Jadi sehingga dengan adanya seperti itu, jadi guru diharapkan bisa memanfaatkan media-media pembelajaran yang inovatif, kemudian tidak harus kita anak-anak hari ini kita buka LKS halaman sekian, bukan seperti itu yang diharapkan. Jadi dengan adanya ini Pak Budi, semua guru dapat menerapkan sebuah pembelajaran yang inovatif dengan menggunakan alat peraga yang interaktif seperti itu Pak Budi. Baik Pak Yanwar, untuk kondisi yang nanti diinginkan Pak Yanwar dari rentang atau level itu kondisi pembelajaran yang dengan aku dalam pembelajaran itu dari 1 sampai 10 berapa menit? Iya. Jadi ini Pak Budi, di sebuah rentang atau level kondisi kita memungkinkan atau kita mengharapkan itu levelnya sudah menuju ke rentang nilai 9 gitu ya, kemudian rentang nilainya 10 gitu. Tapi saat ini ketika saya melihat itu yang saya inginkan saat ini ya levelnya ya seperti itu, level kalau tidak 9 ya 8 lah, karena dengan adanya itu mungkin akan terjadi perbaikan suatu inovatif gitu. Tapi kalau saya menginginkan langsung level ke 10, berarti tidak ada perubahan-perubahan yang harus dulu lakukan atau terobosan apa yang harus dulu lakukan. Jadi saat ini saya menginginkan levelnya itu ya standar baik itu di level 7 gitu Pak. Proses layanan. Iya, karena kita selalu berproses, berbenah, kemudian dengan adanya level itu dari level 7 mungkin nanti beberapa tahun yang akan datang ternyata dunia sudah mengimplementasikan semua, levelnya berubah lagi menjadi level 8 seperti itu Pak. Proses penanaman. Iya betul. Tidak langsung kita harus melompat. Betul Pak Budi. Iya. Karena dalam proses kita bisa menikmati. Iya. Pak Yanwar, usaha atau rencana aksi yang akan dilakukan Pak Yanwar untuk meningkatkan pembelajaran seperti apa? Baik, rencana aksi yang akan saya lakukan Pak Budi ya. Jadi saya sudah melakukan peningkatan di antaranya saat ini kita banyak
workshop IHT gitu ya Pak Budi. Apalagi di PMN itu workshop atau sebuah IHT kita banyak temukan di situ sesuai dengan apa yang kita mau gitu Pak Budi. Jadi rencana aksinya yaitu ya tadi melakukan IHT, kemudian melakukan workshop, kemudian bahkan mungkin akan melakukan sebuah inovatif. Jadi karya-karya inovasi kita bisa menciptakan sebuah aplikasi misalkan ya untuk pembelajaran anak. Jadi kita tidak harus stagnan saja di kelas pakai buku gitu ya. Kita boleh memanfaatkan media pembelajaran yang ada, memanfaatkan tablet, HP itu boleh. Jadi kita lakukan program-program yang inovatif. Jadi tidak hanya tadi seperti kita berceramah dan sebagainya itu, untuk menyikapi hal itu biar pengembangan dirinya guru itu sendiri tercapai ya di di sebuah kurikulum pendidikan ini. Kita manfaatkan rencana aksi saya yaitu membuat sebuah IHT dengan workshop dari lingkungan sekolah itu Pak. Banyak sekali ya strategi yang akan betul. rencanakan Pak. Iya Pak. Baik Pak Yanwar. Untuk melakukan komitmen yang dapat dilakukan rancangan itu pada perusahaan. Kira-kira ada orang yang diperlukan untuk membantu atau berkolaborasi dengan panjenengan atau meningkatkan pembelajaran yang bervariatif. Kira-kira ada orang yang bisa membantu panjenengan atau diajak untuk berkolaborasi. Iya. Jadi terutama itu dalam hal itu kita selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah ya Pak. Jadi dengan kepala sekolah kita berkolaborasi, kemudian kita berkoordinasi juga. Kita berkolaborasi tadi dengan rekan sejawat seperti itu Pak Budi. Kemudian kita jadwalkan juga, membuat jadwal itu akan berjalan dengan lancar Pak. Baik Pak ya. Tadi kan jenengan sudah mempunyai program-program yang banyak sekali program. Iya. Kira-kira waktunya atau waktu itu kapan pelaksanaan? Merealisasikan rencana aksi. Jadi kapan waktu yang saya lakukan untuk merealisasikan rencana aksi saya, yaitu pada saat ini Pak Budi di hari Senin kan sudah ada PAS ya, penilaian sumatif atau penilaian asesme. Jadi setelah itu penerimaan raport kemudian libur Pak Budi. Jadi kita laksanakan di minggu pertama ketika sudah masuk pembelajaran di semester 2, yaitu di Januari Pak. Ya, jadi kita laksanakan rencana aksinya itu adalah di bulan Januari. Dari semester 2 berarti. Iya betul Pak, di semester 2. Jadi Pak Yanwar untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih bervariatif dan menarik itu memang butuh proses, butuh tenaga, butuh pikiran, juga. Iya betul. Teman untuk berkolaborasi. Harapan saya panjenengan nanti depannya bisa melaksanakan program-programnya panjenengan, sesuai programnya panjenengan berjalan dengan lancar. Iya. Baik Pak Yanwar ya lagi langsung dari obrolan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak Budi? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah ya Pak Budi. Pak Budi, pada pagi ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Kira-kira permasalahan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Budi ya? Permasalahannya gini, Ya. untuk pembelajaran yang kurang menarik, siswa dalam pembelajaran itu monoton dan mudah apa ya, tidak merespon. Ya. Nah Pak Budi, pada pagi ini ingin melakukan kegiatan coaching tentang pembelajaran yang kurang bervariatif gitu ya. Nah Pak Budi, pada pertemuan kali ini kita sepakati untuk kegiatan coaching ini selama kegiatan 15 sampai 20 menit ya Pak Budi. Ya. Nah Pak Budi, kira-kira permasalahan pembelajaran di sekolah itu yang masih cenderung monoton itu seperti apa ya Pak
kemudian juga kurangnya alat-alat itu menjadikan anak itu gampang apa jadi jenuh, kurang tertarik sehingga pembelajaran tidak sederhana. Nah, Pak Budi, tadi Pak Budi menyampaikan bahwa permasalahan yang dari Pak Budi yaitu pembelajaran yang kurang menarik karena tentunya tidak adanya alat peraga ya Pak Budi ya. Nah, Pak Budi, kira-kira tujuan dari kegiatan coaching kali ini itu apa ya? Tujuannya itu tujuan saya itu dalam coaching itu biar mendapat pencerahan dari coaching biar apa rupanya saya dalam melaksanakan belajar itu anak-anak itu anak dapat menarik mahasiswa, mendapat memotivasi siswa dari pembelajaran semangatnya begitu. Oke Pak Budi, dari tadi permasalahan yang disampaikan itu dari kondisi ideal yang sekarang, kira-kira yang ingin di kata level atau kondisi pembelajaran di sekolah itu kira-kira katanya berapa ya? Untuk rentangnya saat ini itu 5. Itu berarti masih sedikit ya. Kenapa tadi saya sendiri merasa kurang sesuai yang saya inginkan. Oke Pak Budi. Nah Pak Budi, dari peningkatan pembelajaran yang diinginkan oleh pada kondisi tersebut pembelajaran di sekolahnya itu tadi di rentang atau level 5 ya. Nah, kira-kira itu usaha atau rencana aksi apa ya yang akan dilakukan Pak Budi agar pembelajaran itu menarik, tidak monoton. Jadi anak-anak itu tidak jadi jika belajar dengan Pak Budi. Ya, rencana yang saya akan lakukan ke depannya menyiapkan yang pertama menyiapkan pembelajaran yang menarik itu dengan seperti PowerPoint. Mencari video-video yang akan saya pakai jadi pembelajaran itu akan sesuai materi yang akan saya sampaikan. Jadi saya sebelum pembelajaran sekolah itu sudah ada persiapan tentang PowerPoint, kemudian video agar anak itu mengetahui gerakan-gerakan yang akan dipraktekkan. Juga menyiapkan alat peraga, misalnya kan kurang alat peraga seperti itu untuk bisa disiapkan dengan menggunakan apa seperti bekas, seperti tanda atau berhenti atau tidak listing atau berhenti. Bagus sekali Pak Budi, upaya yang akan dilakukan Pak Budi meskipun di sekolahnya itu tidak ada alat peraga yang lengkap, tetapi Pak Budi itu mau mengusahakan dengan anak-anaknya dengan menggunakan barang bekas untuk dijadikan alat peraga. Luar biasa ini Pak Budi ya. Nah, kira-kira Pak Budi strategi lain yang akan dilakukan kira-kira apa ya? Strategi lain itu yang pertama buka kaki berkolaborasi dengan teman-teman tentang keluh kesah dan apa ya memecahkan masalah tentang pembelajaran yang berdiri. Betul sekali Pak Budi, ketika kita ingin melakukan sesuatu hal, tentunya kita membutuhkan hubungan dari rekan sejawat juga agar apa yang ingin dilakukan itu nanti dapat sesuai harapan ya Pak Budi ya. Nah Pak Budi, kira-kira komitmen apa ya yang akan dilakukan pada kondisi saat ini ya? Untuk komitmen saya akan menyiapkan pembelajaran sesuai dengan materi yang saya menyiapkan video, menyiapkan alat peraga sehingga pembelajaran seperti yang saya harapkan anak-anak itu lebih tertarik dengan pembelajaran. Betul sekali Pak Budi, mungkin dengan menggunakan video pembelajaran anak-anak itu jadi lebih tertarik dengan pembelajaran yang akan Pak Budi berikan. Jadi pembelajaran itu tidak hanya berpusat pada guru saja nanti ya, nanti jadi dapat pembelajaran itu nanti dapat berpusat pada siswa ya Pak Budi. Nah, kira-kira siapa saja ya yang diperlukan dalam membantu kegiatan yang akan Pak Budi lakukan, siapa ya Pak Budi? Untuk yang terlibat nanti mungkin saya akan melibatkan teman-teman, teman-teman yang wajar yang muda, kan saat aja punya ide yang kreatif. Betul sekali Pak Budi, kita itu harus berkolaborasi dengan teman sejawat dan kita nanti dengan berkolaborasi dengan teman sejawat kita nanti dapat menemukan solusi dari permasalahan kita ya Pak Budi. Terus kira-kira waktunya kapan ya yang akan dilaksanakan Pak Budi? Waktunya ini kan yang untuk depan sudah mulai semesteran mungkin mulai
Januarinya itu awal masuk semester 3. Jadi bulan Januari nanti ya Pak Budi ya. Nah Pak Budi, bagus sekali apa yang sudah disampaikan Pak Budi ini. Pak Budi tadi sudah sudah mengeluarkan unek-uneknya tentang pembelajaran yang kurang mengerti, dan Pak Budi berusaha untuk membuat alat peraga dalam kegiatan yang bervariatif, jadi tidak monoton saja. Jadi pembelajaran nanti juga dapat berpusat pada siswa ya Pak Budi. Nah Pak Budi, semoga dalam kegiatan coaching kali ini dapat bermanfaat, tentunya nanti dapat bermanfaat bagi siswa, dapat menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa ya Pak Budi. Sukses selalu ya Pak Budi. Terima kasih. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Baik Pak Yanwar, di sini saya akan mengulas tentang kegiatan coaching tadi ya. Ya. Yang saya tanyakan, menurut Panjenengan, apa yang sudah dilakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang tinggi? Iya. Terima kasih Pak Budi. Selama ini yang sudah dilakukan dan terkait indikator ketercapaian yang saya inginkan itu adalah saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, dengan dari menanyakan sebuah tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksinya yang akan saya lakukan, kemudian dan tanggung jawab. Alur tersebut dapat menggali sebuah informasi ya Pak Budi, kemudian dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi itu Pak Budi. Selama ini yang sudah dilakukan adalah indikator yang dicapai itu adalah sudah menggunakan alur tirta. Terima kasih Pak Budi. Ya tadi saya sudah mulai sendiri dan dari Pak Yanwar dengan Bu Indah tadi. Ya, tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan baik dengan menggunakan alur tirta. Coach sudah menggali informasi dari coach dan coach dapat menemukan solusi atas permasalahan. Iya Pak. Selain itu kegiatan coaching tersebut sudah sesuai dengan prinsip coaching. Ya. Pak Yanwar, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan? Ya. Terima kasih Pak Budi. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah saya lakukan adalah memahami sebuah proses coaching dengan alur tirta, Pak Budi. Dengan memahami proses coaching dengan alur tirta itu dapat menjadikan coaching ini menjadi lebih baik lagi, gitu Pak Budi. Ya Pak Yanwar, mungkin coaching itu bisa dilakukan dengan teman, sejawat atau dengan guru atau dengan yang lain. Iya Pak Budi. Baik Pak Yanwar, untuk hari ini saya tutup dulu ya. Terima kasih, semoga Panjenengan selalu diberi kesehatan. Amin Pak Budi. Kemudian. Amin, sama-sama Pak Yanwar. Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik supervisi akademik kami. Semoga bermanfaat. Wassalam.